Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang riset pasar melalui online. Yang beragoda, saya sendiri Elina Ratnasari 2018 11163, Datus Sergiyah 2018 11180, Dian Ayu Pratiwi 2018 11183, Lian Karlina 2018 11207, Dia Ayu Mukmainah 2018 11213. Pengertian riset pasar online. Riset pasar diartikan sebagai proses mengevaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen potensial. Tujuan riset pasar online. Tujuan utama melakukan riset pasar adalah untuk memahami atau memeriksa pasar yang terkait dengan produk atau layanan tertentu untuk memutuskan bagaimana audien akan bereaksi terhadap suatu produk atau layanan. Informasi yang diperoleh dari melakukan riset pasar dapat digunakan untuk menyesuaikan aktivitas pasar atau periklanan atau untuk menentukan apa saja prioritas fitur atau persyaratan layanan jika ada dari konsumen. Jenis riset pasar. Riset pasar primer kombinasi riset kualitatif dan kuantitatif. Riset pasar primer adalah suatu proses di mana organisasi atau bisnis berhubungan dengan konsumen akhir atau memperkerjakan pihak ketiga untuk melakukan studi yang relevan untuk mengumpulkan data. Studi riset pasar kualitatif melibatkan data semi-terstruktur atau tidak terstruktur yang dikumpulkan melalui beberapa metode penelitian kualitatif yang umum digunakan seperti 1. Kelompok fokus, 2. Wawancara 1 persatu, 3. Penelitian etnografi. 2. Riset pasar sekunder. Riset pasar sekunder menggunakan informasi yang dikelola oleh sumber luar seperti lembaga pemerintah, media, kamar dagang industri, dan lain-lain. Informasi ini dipublikasikan di surat kabar, majalah, buku, situs web perusahaan, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, gratis, dan sebagainya. Sumber sekunder memanfaatkan yang berikut ini. 1. Sumber publik. 2. Sumber komersial. 3. Institusi pendidikan. Selanjutnya yaitu peranan riset pasar. Adapun dua peranan utama market research dalam sistem pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Berperan sebagai bagian dari proses umpan balik intelligence pemasaran yang memberikan berbagai data mengenai efektivitas bauran pemasaran. 2. Berperan sebagai alat utama bagi manajer pemasaran dalam menelusuri peluang baru di pasar, riset segmentasi, dan riset produk baru untuk mengidentifikasi peluang yang paling menguntungkan. Selanjutnya adalah manfaat riset pasar. Yang pertama adalah membuat keputusan yang terinformasi dengan baik. 2. Mendapatkan informasi yang akurat. 3. Menentukan ukuran pasar. 4. Memilih penjualan yang sesuai. 5. Mempelajari tentang preferensi pelanggan. 6. Mengumpulkan detail tentang persepsi pelanggan tentang merek. 7. Analisis metode komunikasi pelanggan. Dan terakhir adalah investasi bisnis yang produktif. Selanjutnya adalah metode riset pasar. Metode dalam market research, kegiatan penelitian pasar dapat dilakukan dengan beberapa metode. Berikut ini adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam market research. Yang pertama adalah kuesioner, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga survei, keempat riset group, dan yang terakhir adalah observasi. Strategi yang menarik untuk calon pelanggan. Memaksimalkan promosi di media sosial, terapkan banyak strategi marketing, jalin kerjasama dengan rekan bisnis yang tepat,
Lakukan kolaborasi dengan bisnis yang berhubungan, rajin hadirkan diskon dan giveaway, selalu lakukan inovasi produk. Riset pasar dan pesaing secara online. 1. Melakukan pencarian dengan kata kunci di internet. Pencarian dengan menggunakan kata kunci dapat dilakukan di mesin pencari internet atau di beberapa aplikasi jejaring sosial. Mesin pencarian utama yang umum dipakai adalah Google atau Bing. Sedangkan aplikasi jejaring sosial yang bisa kamu jadikan referensi adalah Facebook, Twitter, juga Instagram. 2. Mendapatkan survei. Survei dilakukan dengan konsep mengajukan beberapa pertanyaan sederhana tentang produk atau jasa yang menjadi bahan riset kamu. Sekarang, survei secara online dianggap lebih efektif dibandingkan survei dengan cara offline atau harus bertemu langsung dengan para respondennya. Dengan melakukan survei secara online, kamu bisa mendapatkan respon lebih cepat, minim biaya, dan mudah untuk dilakukan. Fungsi riset pasar. Fungsi market research berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan menggunakan data hasil dari riset, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Pemecahan masalah atau problem solving, 3. Pengendalian atau kontrol. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Dalam perencanaan terdapat beberapa hal mencakup segmentasi pasar, estimasi permintaan, dan penilaian lingkungan. Yang kedua, pemecahan masalah atau problem solving. Informasi dan data dari market research yang digunakan sebagai acuan untuk membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang terkait produk, harga, tempat, dan promosi. Yang ketiga, pengendalian atau kontrol. Informasi dan data dari penelitian pasar juga akan membantu perusahaan untuk menemukan titik masalah dan memonitor proses yang sedang berlangsung. Studi kasus pada penerapan riset pasar secara online. Segmentasi pasar dari produk inovasi LKM Trigen, yaitu pada masyarakat ekonomi menengah ke atas yang peduli akan kesehatan. Konsumen yang memilih produk ini merupakan pegawai kantoran yang lebih banyak bekerja di kota besar seperti Jakarta, dan beberapa konsumen berasal dari luar negeri. Produk wedang uwuh kemasan drip filter ini telah berstandar nasional dan internasional, dibuktikan dengan produk telah diikutkan dalam beberapa pameran. Proses riset pemasaran, identifikasi tujuan penelitian, mengumpulkan data dari pasar, evaluasi data yang dikumpulkan, analisis data yang dikumpulkan, interpretasi data dianalisis, penyebaran produk akhir dari penelitian untuk mengambil keputusan.